Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 11 Desember 2022, hari Minggu Advent yang ketiga, atau yang disebut sebagai hari Minggu Gaudete. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 11, ayat 2 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Advent ketiga ini disebut sebagai hari Minggu Gaudete, artinya Minggu Sukacita. Kita diingatkan bahwa kita telah melewati pertengahan masa Advent, masa penantian kita akan perayaan kelahiran Yesus. Warna liturgi hari ini yaitu pink atau merah muda dimaksudkan untuk menunjukkan nuansa sukacita, karena kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Ini jelas kita dengar dalam antifon pembuka, "Bersukacitalah selalu dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, sungguhkah kita bersukacita karena Tuhan sudah dekat? Atau apakah kita memang merindukan sukacita karena Tuhan begitu dekat? Yang jelas, kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus memang datang ke dunia untuk memberikan sukacita kepada kita. Paus Fransiskus di awal ekshortasi apostoliknya Evangelii Gaudium mengatakan, "Sukacita Injil memenuhi jiwa-jiwa dan hidup semua orang yang berjumpa dengan Yesus. Mereka yang menerima tawaran keselamatannya dibebaskan dari dosa, duka cita, kekosongan hati, dan kesendirian. Dengan Kristus, sukacita terus lahir secara baru." Saya mengundang semua umat Kristen, katanya, dimanapun pada saat ini, untuk memperbaharui perjumpaan pribadinya dengan Yesus Kristus, atau setidak-tidaknya keterbukaan untuk membiarkan Dia menjumpai mereka. Saya meminta agar semua dari kalian melakukan ini setiap hari tanpa henti. Tak seorang pun boleh berpikir bahwa undangan ini tidak ditujukan kepadanya, sebab tak seorang pun yang dikecualikan dari sukacita yang dibawa oleh Tuhan. Evangelii Gaudium, paragraf 1 ayat 3. Mengapa perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita? Sebab kedatangannya selalu membawa pemulihan dan kebaikan yang kita rindukan. Nabi Yesaya mengatakan,
Mata orang-orang buta akan diselipkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5. Tuhan Yesus menggenapi perkataan Nabi Yesaya ini. Dan ketika ditanya oleh para murid Yohanes Pembaptis yang bertanya kepadanya, apakah ia adalah Mesias yang akan datang itu? Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Matius 11 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil Matius tadi dikatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis di penjara, dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Kristus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Apakah ini merupakan ungkapan kekecewaan Yohanes? Sama sekali tidak. Karena Yohanes menyadari bahwa tugasnya telah selesai dan dia menginginkan agar para muridnya mendengar secara langsung jawaban dari Sang Mesias. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang begitu penting karena dia adalah nabi yang membuka jalan bagi Sang Mesias. Ketika murid Yohanes mengatakan bahwa Yesus telah memberikan kesaksian, membaptis dan semua orang pergi kepadanya, maka Yohanes Pembaptis berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Yohanes 3 ayat 27 sampai dengan 30 dinyatakan bahwa yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dari jawaban Yohanes ini kita dapat melihat bahwa dia menyadari bahwa dirinya harus semakin kecil dan Yesus harus semakin besar. Dengan kata lain, dia menyadari bahwa tugasnya telah selesai ketika mempelai laki-laki, yakni Yesus, telah menyatakan dirinya kepada mempelai perempuan, yakni umat Allah. Kalau demikian, saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Mungkin sekilas terkesan bahwa ini adalah bentuk kekecewaan Yohanes terhadap Yesus. Bahwa Yohanes menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Kristus adalah benar, namun tidak disebutkan bahwa itu adalah ungkapan keraguan Yohanes terhadap Yesus. Di satu sisi, kita juga dapat melihat kemungkinan yang lain. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini telah mendekati akhirnya dalam keadaannya di penjara, sehingga ia mengkhawatirkan keadaan para muridnya. Dengan mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, maka Yohanes Pembaptis menginginkan agar para muridnya dapat mendengar langsung kabar sukacita tentang Sang Mesias dari mulut Yesus sendiri, sehingga mereka pun dapat mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam penjelasannya mengenai hal ini, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, Yohanes Pembaptis menyuruh para muridnya untuk menanyakan hal tersebut kepada Yesus bukan karena ia meragukannya atau karena ia tidak tahu tentangnya. Sebab Yohanes Pembaptislah yang pertama-tama telah mengenali Yesus ketika melihatnya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan dengan demikian mengenali Yesus sebagai Mesias yang akan menderita dan menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Namun seperti yang tadi Yohanes Pembaptis menghendaki agar para murid yang mengenal Yesus sebagai Mesias langsung dari Tuhan Yesus sendiri, dari perjumpaan dengannya. Mengapa?
Santo Yohanes Chrysostomus menjelaskan mengenai tanggapan Yesus ini. Maka maksudnya Yesus, menghendaki mereka, para murid Yohanes Pembaptis, mengetahui dari mukjizat-mukjizatnya dan dengan demikian menyampaikan ajarannya kepada mereka dengan lebih jelas tanpa kesangsian. Sebab kesaksian dari perbuatan lebih kuat daripada kesaksian dari perkataan. Karena itu, ia langsung menyembuhkan orang-orang buta, lumpuh, dan banyak yang lain. Bukan demi Yohanes yang sudah mengetahui tentangnya sebagai Mesias, tetapi demi mereka yang lain yang meragukannya. Sebab dikatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun pernah mendengar berbagai kesaksian tentang mukjizat Tuhan Yesus, atau bahkan telah mengalaminya sendiri. Namun sejauh mana kita sudah bersukacita dan bersyukur kepadanya? Sebab kesaksian tentang perbuatan Yesus yang ajaib dan pertolongannya yang dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk dalam kehidupan kita, masih terus terjadi sampai saat ini. Hal ini semestinya membangkitkan di dalam diri kita sukacita dan kerinduan untuk semakin mengenal dan mengasihi Dia, menyambutnya sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, sampai Ia mau mengambil rupa manusia untuk menjumpai kita. Bukankah ini sungguh adalah kabar sukacita? Maka, saudara saya terkasih, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Pesan Kristiani disebut Injil, yaitu kabar gembira, sebuah berita sukacita bagi semua orang. Gereja bukanlah sebuah tempat naungan orang-orang murung, tetapi gereja adalah rumah sukacita. Sukacita Kristiani seperti halnya pengharapan memiliki fondasi pada kesetiaan Allah dalam kepastian bahwa Ia selalu menepati janji-janjinya. Dalam liturgi, undangan untuk bersukacita, untuk bangun, bergema berkali-kali. Sebab Tuhan itu dekat, Natal pun dekat. Seperti seorang ibu, gereja mendorong kita untuk mengikuti dengan setia jalan rohani agar kita merayakan Natal dengan luapan kegembiraan yang selalu baru. Itulah yang dikatakan Paus Fransiskus Minggu Advent ketiga pada tahun 2013. Mari, dengan sukacita yang baru kita menyambut Natal yang sudah diambang pintu. Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu telah datang dan membawa banyak pemulihan, juga datang dan akan datang membawa pemulihan yang sama di masa kini demi keselamatan kita. Betapa kita layak bersyukur dan bersukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sukacita kami. Kasih setiamu sungguh tak ada habisnya. Di minggu sukacita ini, nyalakanlah di hati kami kerinduan akan Engkau yang sebentar lagi kami sambut secara baru dalam perayaan Natal. Curahkanlah dan kuasailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau memampukan kami untuk senantiasa bersukacita di dalam kasih-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.